perjuangan para pahlawan yang sudah membawa kita kepada kemerdekaan. Kenapa toh kalau harus kita peringati? Kalau ulama-ulama bijak, ini bukan hadis, ya, hanya ulama-ulama bahwa hubul waton minal iman. Trisno marang negoro ini, cinta tanah air ini adalah sebagian daripada iman kita. Padahal iman itu penting. Kalau sudah sebagian itu, maka betapa besar. Dan sebagian kan separuh kalau sebagian. Berarti 50% orang yang beriman itu harus cinta pada tanah airnya. Nah ini sudah ulama begitu. Apalagi kalau Rasulullah dawuh dalam hadis Bukhari, tak nyontoh gini. Dalam hadis tadi saya ngerepek itu ada sebuah hadis yang bagus, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam bahasa Indonesianya. Ya Allah, ini Rasulullah masih memohon, ya Allah, jadikan kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah, atau melebihinya dari Mekah tersebut. Ini loh, Allah yang mempunyai seorang utusan yang begitu mulia, begitu besar, tidak ada kesalahan yang beliau harus tanggung dalam kehidupan ini, tapi harus masih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumbuhkan cinta kepada tanah airnya, cinta kepada negaranya, walaupun ya, itu bukan asli tanah kelahirannya, tapi dia memohon, ya Allah, lebihkan cinta saya pada Madinah melebihi cinta pada Mekah. Nah, apalagi kalau kita udah lahir, minum, makan, besar di Indonesia, kok masih kadang-kadang tuh banyak di sosmed itu sing ngelek-ngelek no Indonesia, sing ini Indonesia, sing gak karu-karuan. Betapa kita kadang-kadang terlongso. Nah, dia. Masih banyak orang-orang yang katakannya cinta Indonesia, tapi masih meragukan kehebatan Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia itu hebat tuh? Saya memang bukan ahli sejarah, tapi saya dulu dalam sekolah di IPS, jurusan IPS itu, saya selalu bertanya-tanya, kenapa yang diingat-ingat oleh negara kita, bangsa kita, rakyat Indonesia itu selalu kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno. Itu yang sejarah yang banyak. Padahal kalau kita mengingat, Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang murni merdeka karena perjuangan rakyatnya. Ingat tuh, negara di dunia ini sekian ratus negara, tapi yang satu yang merdeka karena hasil perjuangan rakyatnya itu hanya Indonesia. Kok gitu? Coba lihat Singapura, itu hasil dari hadiah Inggris. Malaysia, Inggris. Oh, negara yang hebat seperti Amerika itu bukan menang, malah menjajah. Karena apa? Hasil dari penduduk asli. Ya, penduduk asli didatangi oleh orang-orang baru yang menamakan dirinya jadi Amerika. Itu. Tapi kalau Indonesia asli dari hasil perjuangan rakyatnya. Apakah dihasilkan dari proklamasi itu? Itu hanya sebagai kisah di depannya. Sebelumnya, Bu, sebenarnya tahun 45 Agustus itu adalah masa sejarahnya Indonesia mau dikasih merdeka oleh bangsa Jepang. Kurang lebih tanggal 24 Agustus rencananya. Tapi itu tidak dilakukan oleh rakyat Indonesia. Harus merdeka. Sebelum tanggal 24 harus merdeka. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah,
janjinya Jepang itu adalah tanggal 24, itu mau dikasih kemerdekaan, rakyat Indonesia tidak setuju. Harus. Bung Karno juga, wah jangan, ini saya sudah taken dengan Jepang, tanggal 24 merdeka. Tidak usah, kalau enggak mau culik, paksa, dipaksa loh. Dibawa ke Rengas Dengklok. Nah di sanalah pemuda-pemuda seperti Sukarni, ya, yang sekarang pun orang Blitar itu. Sukarni itu orang Blitar, sekarang orang Garum ya. Orang Garum itu Pak. Itu loh sebenarnya yang dahsyat. Sukarni akhirnya menculik Presiden Soekarno, dipaksa harus merdeka. Nah, harus merdeka. Akhirnya bagaimana? Dibikin kemerdekaan. Akhirnya janji merdeka, iya, bikin. Sudah dinyatakan merdeka pada tanggal 7 Agustus pada waktu itu. Nah, tapi ini merdekanya nggak sah. Nah, nggak sah. Karena apa? Belum disaksikan oleh banyak masyarakat. Makanya pada tanggal 17, wah pergilah Bapak Soekarno ini ke gurunya untuk melaporkan bagaimana ini guru. Nah, gurunya Soekarno pada waktu itu kalau nggak salah adalah Habib Ali Kuitang. Ya, yang sekarang ada yang di Jakarta itu ya. Nah, yang di situ. Nah, makanya ada suatu peristiwa proklamasi itu pada 17 Agustus jam 10 nggih. Kalau nggak salah. Itu kawanan, Bu. Harusnya pagi melamirkan. Kenapa tanggal 10? Karena Bung Karno kesiangan. Pagi subuh, ujuk-ujuk sebelum subuh itu dia sudah mancal sepeda dari rumahnya itu menuju Kuitang Habib Ali untuk minta restunya. Akhirnya karena sana harus beliau dari sana sampai dikasih wejangan dan lain sebagainya. Oke, peristiwa itu terjadi. Akhirnya kembali lagi ke rumahnya Soekarno. Nah, sampai siang itulah peristiwanya. Itu dasarnya. Betul-betul bukan hasil daripada hadiah dari penjajah, tapi hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian untuk mempertahankannya pun lebih sulit. Karena tahun 1948-49 peristiwa luar biasa terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari dasar hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, muncullah yang namanya resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Dari situlah pengakuan dunia betul-betul terwujud bahwa Indonesia itu betul-betul ada, betul-betul Indonesia itu merdeka, betul-betul Indonesia itu ada sebuah negara dan kekuatan yang luar biasa sekali. Karena apa? Sampai yang namanya Jenderal Malabi, jenderalnya Inggris saja bisa dikalahkan di situ, terbunuh. Andal jenderal, Bu, negara Inggris yang luar biasa. Itu kehebatan Indonesia. Belum zaman dulu. Zaman dulu Indonesia itu sudah luar dahsyat sekali. Negara yang paling bisa luar biasa itu ya cuma Indonesia. Bayangkan, zaman Romawi, zaman Eropa semua dikuasai oleh Mongolia. Tentara barbar, tentara Tartar yang kekuatannya luar biasa sekali. Tidak ada dunia yang bisa menaklukkan Mongolia, tapi dengan orang Blitar kalah. Ya. Dengan orang Blitar kalah. Ya. Jadi kalau Blitar itu kalau dalam sejarah kok namakan Blitar apa? Membalikan tentara Tartar. Nah itu. Tentara Mongolia dikembalikan, ditaklukkan dengan cara apa? Ditaklukkan pasukannya dikembalikan dengan kuping sebelah tidak ada. Nah itulah keluar dasarnya Indonesia. Untuk itu monggo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita tingkatkan rasa cinta tanah air. Walaupun gonjang-ganjing di negeri kita ini banyak yang memojokkan Indonesia kadang-kadang, ya. Pemerintah kadang-kadang obah disalah nih. Nah, kita sudah, ya. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan. Ya, hidup sudah enak.
Ya, hidup sudah luar biasa sekali nikmatnya. Kita sudah bisa menikmati hidup seperti ini, sudah dahsyat, sudah luar biasa sekali. Ya, saya ingat zaman dulu itu kalau apalagi cari pekerjaan, cari kehidupan itu sudah sangat sulit sekali. Ya, apalagi berorganisasi. Saya dulu ikut NU itu mulai kecil, SMP sudah mulai ikut NU. Itu pun semuanya hidup dengan sendiri. Ya, tidak ada satu kebebasan, dikit-dikit masih diawasi dan lain sebagainya. Sekarang tahlilan dan lain sebagainya enak, Bu. Nyantai kita semuanya. Untuk itu mari sekali lagi kita tingkatkan rasa cinta kita. Kalau Rasulullah SAW masih memohon kepada Allah, ya Allah tumbuhkan rasa cinta di dalam hati ini kepada Madinah, mari kita memohon kepada Allah, ya Allah tumbuhkan cinta yang dalam pada tanah air Indonesia ini sampai anak cucu kita. Biarkan utuh negara bangsa Indonesia ini, ya, anak cucu kita dengan berpegang pada cinta tanah air dan ajaran-ajaran Rasulullah yang tertuang di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Ya, mari kita pegang, ya, sejarah perjuangan ini. Jangan sampai luntur di dada kita, jangan sampai lepas Garuda di dada kita. Amin. Siap, Bu? Siap ya? Monggo sarang-sarang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan seperti ini. Moga-moga anak dan cucu kita nanti pun menjadi orang-orang yang siap tampil di muka di masyarakat untuk garda depan bahwa Indonesia ini tetap ada. Itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Nono yang telah memberikan ulasan-ulasan tentang kemerdekaan gitu. Ustadz Nono dari kader Al-Istihar, dan sekali lagi para jamaah semuanya, saya terima kasih sekali. Jamaah Jati ini sudah memberikan waktu dan tempat untuk belajar kader-kader dari Al-Istihar. Sebetulnya tidak belajar tapi memperlancar gitu ya, memperlancar dalam hal ceramah begitu. Sekali lagi terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Saya nambah sedikit dari apa yang disampaikan Ustadz Nono tadi. Jadi apa yang dikatakan Ustadz Nono tadi sangat benar sekali. Tadi Ustadz Nono cerita Indonesia ini merdeka karpe dewe gitu. Sehingga tidak ada yang mengakui gitu ya. Jadi begitu memproklamirkan itu tak ada satu negara pun yang mengakui. Makanya pada tahun 49 yang dikatakan agresi itu Inggris kesini dibonceng oleh Belanda di Surabaya. Begitu di Surabaya langsung rakyat Surabaya langsung danco karena perahunya itu namanya danco gitu loh ya. Jadi asal mulanya misuh danco itu sebetulnya dari Belanda datang naik perahu namanya bukan danko. Kalau danko susu penjenengan. Loh, susu penjenengan apa? Oh, danko. Enak yang Milo ya. Kita lanjutakan. Jadi Ustadz Nono tadi mengatakan merdeka sakarpe dhewe ora enek sing ngakoni. Selang beberapa bulan gitu baru ada negara itu mengakui satu, yaitu Palestina. Makanya mari kita bantu walaupun hanya doa tentang Palestina, karena Palestina adalah yang mengakui pertama gitu ya. Lantas tadi dalam peristiwa 10 November itu hasil fatwa dari Mbah Yai sinten Pak Hasim As'ari, makanya dia juga dipahlawankan gitu ya. Cuma tentang hari santrinya yang terlambat, baru sekarang ada hari santri. Mestinya dari dulu, karena jelas-jelas
santri, yai itu semua ikut. Bahkan ada kiai top dari Blitar itu dulu yang nyuwuk memberi doa berangkat ke Surabaya itu di Tambak Boyo itu ada namanya Pak Yai siapa saya lupa. Bambu runcing itu bisa jalan sendiri itu peristiwa itu. Lantas kita lanjutkan lagi, meluruskan sedikit. Tadi ada Ustadz Nono mengatakan Blitar itu artinya apa tadi? Balinya tentara Tartar. Nah, ini kita luruskan. Saya hanya membantu dari yang menciptakan istilah Balinya tentara Tatar. Jadi itu ada Bapak Heri, arkeolog tidak salah, arkeolog ahli sejarah itu menciptakan novel 20 tahun yang lalu sebelum ditemukannya prasasti ya. Dia mengarang novel Blitar itu, di situ artinya kembalinya Tartar. Tetapi sekarang Pak Heri yang membuat novel tadi sekarang mengatakan minta maaf bahwa apa yang ditulis itu adalah keliru gitu ya. Di mana kelirunya? Karena setelah dibuatnya novel kembalinya tentara Tartar ditemukan prasasti. Jadi kalau namanya prasasti itu lebih valid daripada cerita tinular ya, atau cerita lesan. Jadi kalau itu masih cerita lesan belum bisa dikatakan sejarah. Namanya itu apa? Legenda. Tetapi setelah bukti-bukti ini dari suatu prasasti atau mungkin dari lontar, apa mungkin dari kitab-kitab kuno, itu baru mengarah pada sejarah. Nah, ada prasasti itu yang menulis bahwa Blitar itu balai ya, bukan kembali. Kembali bahasa Indonesia jangan-jangan zaman dulu bahasa Indonesianya belum ada kembali itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi pada Majapahit itu kata-kata kembali apa sudah ada wong kembali itu bahasa Indonesia. Jadi kalau dihubungkan dengan kembalinya Tartar itu tidak pas. Yang pas adalah ditemukannya prasasti bahwa Bali itu adalah balai. Saya lupa balai latar atau balai apa gitu ya. Nah, itu nanti ada namanya tersendiri. Ini hanya meluruskan karena yang pengarang novelnya sendiri Bapak Heri siapa gitu, arkeolog itu, kalau bapak-bapak buka di YouTube dia mengulas lagi dan meminta maaf gitu ya, meminta maaf bahwa apa yang ditulis itu adalah salah gitu. Mungkin dari saya gitu aja. Nambah sedikit. Biasanya kalau kemerdekaan itu kita ke makam kuburan. Oh, keliru, makam dia kuburan dia makam. Maksud saya biasanya ada upacara di TMP gitu ya. Nah, nanti kayak sing desa-desa upacarane ke kuburannya veteran gitu ya. Lah, itu memang dalam Islam itu ada hadis Kanjeng Nabi ya. Begini, ada hadisnya begini. Warawal Baihaqi, diceritakan oleh Baihaqi ya, Fisabi tentang kematian, Anil Wakidi dari Wakidi. Ngomong Wakidi kok guyu semua. Itu bakul cilok di depan itu Wakidi apa namanya? Ya, bukan Wakidi bakul cilok, Wakidi sahabat dari Wakidi. Karena mengatakan ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi Agung Salam ya, yazuru ziarah, yazuru suhada'a, ziarah ke suhada. Suhada itu artinya pahlawan. Lah awake dhewe ya makam pahlawan situ. Lah suhadanya Kanjeng Nabi umat Islam di Gunung Uhud. Banyak pahlawan-pahlawan yang dikubur di Gunung Uhud gitu ya. Di Bukit Uhud ya. Fi kulli khaulin, setiap tahun sekali. Wa idza tatkala
balago teko nyampe di Gunung Uhud itu rafa'a sautahu mengeraskan suaranya Kanjeng Nabi, fayaqulu mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma'ud ba'dar. Ini di ayat 13 Ar-Ra'd ayat 24 memberi salam kepada kuburan. Dan dilanjutkan Abu Bakar itu juga ziarah kubur, Umar juga ziarah kubur, Utsman juga ziarah kubur. Dilanjut Siti Fatimah juga ziarah kubur. Artinya ziarah kubur itu tidak haram. Maksud saya begitu ya. Karena Kanjeng Nabi sudah memberi contoh ziarah kubur kepada para makam. Demikian aja. Jadi kalau kita itu hari pahlawan kita ke tempat makam, artinya kita juga melaksanakan sunnah Nabi gitu ya. Demikian saya ulang lagi sekali lagi, terima kasih kepada jamaah sini sudah memberikan waktu dan tempat untuk kader-kader Al-Istihar untuk memperlancar ceramah. Dan bila mana ibu-ibu, bapak-bapak, putranya, tetangganya, kenalannya ingin ikut-ikut bergabung kepada kader dakwah Al-Istihar, bisa. Jadi nanti di sini kita kader, kita bimbing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin dimulai belajar muroki, khotbah Jumat, atau mungkin sudah bisa khotbah Jumat, bisa memperlancar khotbah Jumat, bisa kita jadwal ke masjid-masjid rekanan Al-Istihar. Yang ingin belajar ceramah bisa nanti kita jadwal belajar ceramah kepada jamaah tahlil rekanan kader Al-Istihar. Demikian, bila mana mulai awal sampai akhir ada kurang yang di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat kagem warga jamaah Yasin Gusunawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dulu dini tahun Iya, nanti pun itu, Mbak. Iku. Saya sekolah. karena satu kami itu dari DDI, adik-adik DDI.